andaikan Tuhan memberi kesempatan untuk hidup kembali setelah dipanggil, saya akan meminta lagi kepada Pangsa Cipta supaya saya bisa lagi menjadi pegawai lapas. Begitu kecintaan saya kepada tugas-tugas saya sebagai petugas lapas. Ya, kita masih walaupun sudah pensiun, masih padat dengan aktivitas yang menyangkut dengan pelaksanaan pidana penjara yang berkaitan dengan tugas-tugas kita dulu waktu masih tugas. Boleh dikata setiap saat kita bicara tentang itu, baik melalui WA group maupun diskusi melalui telepon biasa. Ya, atau ngajar masih jadi seluruh aktivitas kita 90% masih menyangkut tugas-tugas yang lama, yaitu perlakuan terhadap pelanggar hukum, ya, terutama perlakuan pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tapi di samping ngajar memang kita juga para pensiunan juga sekarang kan punya organisasi para pensiunan Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan saya ketua umumnya. Nah, sekarang juga masih ada namanya, kita buat forum pemerhati pemasyarakatan, kita buat yayasan pemerhati pemasyarakatan, peduli pemasyarakatan, yayasan peduli pemasyarakatan. Kemudian 2 tahun yang lalu kita deklarasikan Indonesian Prisoners Aid, jadi lembaga yang membantu orang-orang terpenjara. Tapi di samping membantu orang terpenjara juga kita bantu kepada petugas-petugas itu ya, supaya tetap pada konsep-konsep dasar sistem pemasyarakatan gitu. Nah, Dirjen itu cuma 11 bulan juga, Bos, ya. Nah, di situ ada surat kaleng. Nah, ini surat kaleng ya. Saya tidak marah. Saya laminating surat kalengnya. Laminating. Saya taruh setiap pagi, saya taruh di atas meja saya. Saya baca itu laminating. Baca surat kaleng. Apa isinya? Saya coba setiap hari Jumat kumpul di atas lantai 7. Ya. Ini ada surat kaleng isinya begini-begini. Saya tidak cari orangnya. Saya jelaskan, oh surat kaleng Anda ada benarnya ini. Ya kan? Saya minta maaf, tapi ini enggak, saya yang benar. Ya kan? Kalau ini surat kalengnya sepertinya tidak seperti itu. Ya. Tapi kalau ini Anda benar sepenuhnya, saya akan perbaiki. Jadi seorang leader itu harus jujur, harus terbuka, harus transparan, jujur apa ada. Bagus. Walaupun tidak sepenuhnya ya. Ya, sepenuhnya. Tapi itu akan lebih dihormati. Sejak itu tidak ada surat kaleng. Coba saya cari siapa orangnya. Ya kan? Menjadi-jadi kan. Tapi kalau kita menghormati bahwa isinya memang ada benar separuh, ada tidak benar, ada juga yang sepenuhnya benar, terbuka saja. Karena memang kita manusia tidak ada yang sempurna kan. Itu pengalaman saya begitu. Cuma 11 bulan ya alhamdulillah saya pindah sih. Ya lumayan juga sih saya lihat, sangat ya, saya nggak mau GR ya, tapi ada juga sih yang nangis-nangis lumayan. Cuma 11 bulan. Nah, di Sekjen, Bong. Wah, itu luar biasa. Saya kan lama sekali di Sekjen. 6 menteri. Ada yang tanya saya, apa sih rumusnya? Kenapa Anda bisa 6 menteri? Biasanya 1 menteri banyak diganti-ganti kan? Ini 1 Sekjen, 6 menteri. Santai aja. Jangan pernah melawan atasan, ya. Tapi jangan pernah membeo. Jangan. Kalau nyatanya kita tidak sepaham, kita sampaikan. Tapi bahasanya juga yang sangat bagus.
selalu tempatkan Anda bahwa atasan itu jauh lebih tahu, jauh lebih pintar, jauh lebih menguasai dari kita. Itu pertama. Nah, tapi jelaskan bahwa Pak, saya punya pendapat seperti ini. Nah, tapi saya yakin Bapak yang lebih benar. Pasti pimpinannya introspeksi. Ya kan? Tapi kalau Anda bilang, Pak, mestinya nggak begitu. Mana ada pimpinan senang dikritik seperti itu. Ya. Tapi tempatkanlah beliau pada posisi bahwa dialah yang paling tahu persoalan. Cuma kita juga mohon diberi kesempatan juga menyampaikan. Tidak ada apa, saya tidak ada friksi sedikit pun dengan anak menteri. Tapi alhamdulillah karena saya selalu lebih tua, ya alhamdulillah saya bisa artinya memberi informasi tidak pernah terjadi friksi. Hampir-hampir semuanya klop. Nah, saya suka ditanya orang, bagaimana pandangan Bapak itu? Masing-masing itu ada eranya. Zamannya pendahulu saya ada eranya. Masing-masing dia bekerja sesuai dengan kondisinya. Sumber-sumber yang tersedia, kondisi politik yang ada waktu itu, sistem pemerintahan waktu itu saya sudah ngerti. Tidak boleh kita mengatakan dulu bagus, sekarang jelek, atau sekarang dulu jelek, sekarang bagus. Masing-masing ada eranya. Karena Anda sekarang ini kompleks banget masalahnya, beda dengan zaman saya, ya kan? Apalagi saya waktu 68, 69 masih manusia patuh kan, ya narapidana juga narapidana hasil masyarakat yang masih sederhana. Sekarang pinter-pinter narapidananya, ya nggak? Nah, kalau Anda kurang pinter, bahaya. Anda bisa dibina sama dia. Ya jujur ya, khusus sekarang Pak Dirjen ini kan dari polisi. Ya, saya berpikir rahmat Allah loh. Ya, kan di lapangan itu saya dengar kalapas-kalapas itu kerjasamanya dengan Polres bagus banget ya. Bantuannya luar biasa, jadi itu rahmat. Nah saya juga melihat beliau itu punya pengalaman panjang di lapangannya. Jadi saya lihat orangnya sangat terbuka, sangat menurut saya transparan ya. Saya pikir kita harus mensupport sepenuhnya. Tapi kalau Anda coba-coba main belakang, dia tahu menurut saya. Ya, hati-hati. Orang yang terbuka itu, orang yang sudah memberikan segala-galanya, dia juga ingin mendapatkan respon yang bagus kan. Nah kalau respon Anda tidak sesuai dengan apa yang beliau berikan, hati-hati, dia akan tegas. Ada kondisi di lapangan di mana ada semangat baru yang dulu ada, sekarang lebih meningkat lagi. Ada perlombaan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Saya lihat begitu. Ya, berarti ini sudah masuk kategori kelas 4 ya, human capital, ya, manusia sebagai modal. Ya. Bagaimana kita bisa enjoy, bahagia dalam menjalankan tugas kita? Ya memang harus ada kecintaan yang luar biasa. Ya, kecintaan pada tugas kita. Itu dulu yang pertama. Nah, untuk kita cinta sama tugas kita, ya tadi saya katakan, dengan siapapun pemimpin kita, dengan pekerjaan apapun kita hadapi, dengan siapapun rekan kerja kita, harus kita cocok. Ya, sambil tentu berusaha memberi kontribusi yang terbaik menurut kita. Andaikan Tuhan memberi kesempatan untuk hidup kembali setelah dipanggil, saya akan meminta lagi kepada Pangsa Cipta supaya saya bisa lagi menjadi pegawai lapas. Begitu kecintaan saya kepada tugas-tugas saya sebagai petugas lapas. Selamat Hari Bakti Pemasyarakatan 27 April tahun 2021. Semoga pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan itu semakin maju. Dirgahayu yang ke-57 Hari Bakti Pemasyarakatan. Pemasyarakatan paksi maju.